Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu kita pada acara yang ditaja oleh podcast Gurindam 12 UPT Perpustakaan Universitas Riau. Acara kita kali ini adalah acara tamu, talenta, alumni dan mahasiswa Universitas Riau. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita mengundang beberapa orang mahasiswa Universitas Riau yang sudah melanglang buana dan mencatatkan prestasi yang gemilang. Namun demikian kebahagiaan kita semakin lengkap karena apa? Pada kesempatan ini juga hadir Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Indarti SMSI. Beliau adalah Rektor Universitas Riau. Kita akan berbincang-bincang dengan rekan tamu kita dan Ibu Rektor tentang beberapa keberhasilan dari mahasiswa Universitas Riau. Baiklah, rekan tamu yang berbahagia, tidak berpanjang mukadimah, kami ingin berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Indarti SEMSI. Bu Rektor, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu. Sebagaimana kita tahu, Bu, dari sekian banyak prestasi-prestasi mahasiswa yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa kita di Universitas Riau, salah satu diantaranya adalah berhasilnya mahasiswa kita masuk program fast track yang kali ini mereka dapat menembus Mingchi University of Technology Taiwan. Nah, ini ingin kami minta penjelasan dari Ibu nih, Bu. Ini program ini apa sebenarnya supaya nanti adik-adik mahasiswa kita dan rekan-rekan tamu dimanapun berada ini dapat memahami apa program ini sebenarnya, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Edianus. Kemudian adik-adik mahasiswa yang mengikuti fast track dan juga semua pendengar. Pertama itu ini adalah sebuah kebahagiaan kita, Pak Edi, kebanggaan. Karena ada 10 tahun ini adik-adik kita yang berangkat ke Mingchi University di Taiwan, nah untuk mengikuti program fast track. Nah, program fast track ini adalah merupakan program Universitas Riau, di mana adik-adik ini juga sudah bersaing, berkompetisi, dan kita termasuk yang terbanyak untuk diterima di Mingchi University. Oh, UNRI, Bu, ya? UNRI. Nah, jadi ada 10 ada 6 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 6 dari Fakultas Ekonomi kemudian dan Bisnis. 4 dari Fakultas Teknik. 4 dari Fakultas Teknik. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Kemudian sudah ada juga yang selesai, yaitu saudara Adrian yang sudah selesai. Kemudian ada tiga yang juga dalam proses tinggal penunggu penyelesaian, yaitu Tessa, sedang berjalan, Bait, ya. Tessa, Bait dan Erik. Oke. Kemudian ada yang baru, yang 6 dari ekonomi dan bisnis 3 orang dan dari teknik 3 orang. Jadi ini memang merupakan sebuah kebanggaan kita atas keberhasilan adik-adik ini. Nah, untuk diterima di Mingchi University. Nah, ini berhasil mereka ini kira-kira apa yang dilakukan UNRI, Bu, sehingga di samping talenta daripada adik-adik sendiri tentu ada program-program yang dilakukan oleh UNRI. Misalnya seperti saya dengar ada kelas berbahasa Inggris, ada apa gimana, betul? Betul, Pak Edi. Jadi adik-adik ini adalah cikal bakalnya, ya. Kalau kita mau bilang cikal bakalnya itu adalah kalau yang khusus FEB ini memang dari kelas berbahasa Inggris. Jadi semuanya adalah dari kelas berbahasa Inggris. Jadi beberapa tahun yang lalu waktu saya menjadi namanya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita memulailah kelas bahasa Inggris. Nah, jadi Ibu Dekan dulu memulai kelas bahasa Inggris. Nah, karena kita merasa memang
itu ada sebuah kebutuhan. Iya. Karena juga tantangan masa depan, globalisasi, maka mau tidak mau memang untuk menjadikan UNRI go internasional, maka salah satunya kita adalah dengan menyediakan kelas bahasa Inggris. Dan adik-adik yang lulus di Mingchi University ini adalah memang mereka yang tadinya adalah berbasis kelas bahasa Inggris. Oh, begitu. Kalau kita lihat, Bu, ini kan sudah ada beberapa yang berhasil. Dan saat ini ketika Ibu menjabat sebagai rektor, Ibu juga mencanangkan World Class University, jadi universitas yang berskala internasional. Kira-kira kaitannya ini gimana, Bu? Apanya? Oh, baik Pak Edi. Nah, kaitannya itu ya sangat besar sekali dan sangat erat sekali gitu. Iya. Nah, karena kalau kita misalnya pingin go internasional, ada beberapa program yang kita jalankan. Seperti misalnya yang sudah kita lakukan juga adalah joint supervision. Nah, adik-adik Joint ini juga supervision. salah satunya. Jadi joint supervision itu pada saat mereka menulis skripsi, salah satu pembimbingnya itu adalah berasal dari Mingchi University. Dan satu lagi pembimbingnya adalah dari kita internal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis waktu itu. Nah, kemudian kita juga ada pertukaran mahasiswa dengan UTM dan juga beberapa universitas di luar negeri. Nah, kemudian salah satunya juga ini kelas fast track ini gitu ya. Jadi mereka adalah belum selesai tapi mereka juga sudah mengambil S2-nya di Mingchi University. Jadi ini adalah memang bahagian-bahagian program Pak Edi dari salah satu misi kita itu yang tadi kita sebut dengan Go Internasional. Go internasional menjadi World Class University. Satu hal juga Pak Edi, tapi Iya. ini tidak terlepas adik-adik nih tadi di samping punya talenta masing-masing, memang mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan kemudian kita kemas prosesnya juga dari institusi, dari Iya, fakultas. dari fakultas. Kemudian juga tidak terlepas dari pusat urusan internasional. Oh, pusat urusan Ya, internasional. nah itu di bawah LPPMP Di kita bawah punya satu LPPMP. koordinator pusat namanya Pusat Urusan Internasional. Pusat urusan Nah, pusat internasional. urusan internasional inilah yang menjembatani adik-adik tadi yang punya talenta, yang sudah tadi punya juga basicnya English class. Nah, kemudian PUI memfasilitasi untuk mereka berangkat mencarikan tempat. Nah, akhirnya kolaborasi inilah antara universitas, fakultas dan juga adik-adik ini. Nah, maka inilah keberhasilan mereka bisa tadi sampai kepada Universitas Mingchi tadi. Nah, itu kira-kira. Jadi memang disiapkan betul nampaknya, Bu ya. Kalau kita amati tadi ada basicnya kelas berbahasa Inggris. Betul. Kemudian dicarilah mahasiswa-mahasiswa yang punya talenta untuk bisa berkembang lebih Dan jauh. mereka diseleksi Pak Edi. Dan diseleksi ya, dari hasil seleksi itu kemudian ada pula institusi yang dibentuk untuk menjembataninya. Iya. Ini tadi pusat urusan internasional di Iya, betul. Universitas Riau ya. Inilah yang nanti akan membantu menyalurkan Adik-adik mahasiswa-mahasiswa kita yang bertalenta tadi. Saya stop dulu dengan Ibu di sini dan mohon maaf tetap masih berada di sini Bu, walaupun nanti Ibu ada kesibukan lain karena kita ingin menyapa dari orang-orang yang bertalenta tadi. Dan nanti silakan, kita akan bergiliran ini karena ada 10 ya. Iya. Sementara di ruang podcast kita untuk slot pertama kita panggil 2 orang dulu Bu. Yang pertama adalah adik kita Ardian. Ya, ini selamat pagi, Pak Ardian, selamat pagi. Kemudian yang kedua adalah adik Tessa Laurencia. Selamat pagi. Ini semangat dong, Bu Mbak Tessa ya. Nah, rekan tamu yang kami banggakan di hadapan kita, bersama kita hadir 2 orang. Yang pertama 2 orang dulu ya, nanti akan kita panggil yang berikutnya, yakni Saudara Adrian. Beliau adalah mahasiswa dulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan Bung Adrian ini sudah selesai melaksanakan program fast track ini. Nah, saya ingin diskusi dengan Anda. Apa yang mungkin dapat Anda ceritakan, dapat Bung Adrian ceritakan, gimana kok bisa menang bersaing ini? Kabarnya tesnya banyak ya Bu ya. Orang yang ikut tes banyak, kemudian yang lulus terbatas karena jatah memang terbatas. Apa yang
dilakukan sehingga bisa jebol nih, bisa masuk ini ke program ini. Silakan Pak Adrian. Pak Baik, Mas Adrian. sebelum saya menjawab pertanyaannya lebih baik saya memperkenalkan diri Ya, supaya para penonton dan juga teman-teman sekalian kenal. Karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Ya, silakan. Baik, nama saya Ardian, bisa dipanggil Dian ataupun gimana ya, bebas. Saya berasal dari Pekanbaru dan saya S1-nya kemarin itu di jurusan Ilmu Ekonomi. Jurusan Ilmu Fakultas Ekonomi, Ekonomi dan Fakultas Bisnis. Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Ya, dan setelah menyelesaikan program Fast Track di Mingchi University of Technology, jurusannya International Master of Business Administration atau Oh IMBA. my God, bagus ya. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Yang disiapkan kemarin apa ya kok bisa ini? Baik. Kalau untuk apa yang saya siapkan, pertama itu sejak menjadi mahasiswa untuk mencari informasi itu kita harus mencari informasi sendiri. Cis, Bukan beda cari seperti- informasi sendiri ya. Nah, jadi saya cari informasi mengenai kegiatan ini dan kebetulan Pak, dari 2019 ketika penandatanganan MOU bersama Mingchi, saya itu sudah mengikuti yang meeting pertama di rektorat. Nah, jadi secara tidak langsung saya udah berjumpa salah satu profesor dan juga perwakilan dari Mingchi-nya. Dan setelah itu saya mengikuti short course ataupun yang kayak short exchange student di MCUT pada tahun 2019. Jadi alhamdulillah saya bisa kesempatan langsung mengikuti program ini sekaligus jadi program istilahnya untuk mencoba nih secara selama seminggu berkuliah di Mingchi. Oh, Jadi begitu. ketika Ada cobanya dulu ya, Iya, coba dulu ya. Oh, Jadi jangan-jangan nggak 2019. cocok di sana ya. Iya. Jadi 2019 saya bersama 3 rekan dari FEB dan juga 2 dari Fakultas Teknik. Kami itu berkunjung di situ Oh, ke berkunjung. MCUT, berkunjung Siapa sekali. yang biayai? Dari PUI Pak, alhamdulillah. Oh, itu tadi ya Ibu ya. Kemudian Bu Rektor bilang PUI yang menjembatani ya. Iya, iya. Nah, itu. Nah, dari situlah saya tahu dan juga setelah itu saya nyaman Ya. dan langsung niat. Niat Karena yang penting itu untuk- niat. Iya. Gitu, niat untuk mengikuti program ini. Ya, setelah niat Serius. serius Heeh. dan juga langsung menghubungi profesor ataupun dosen-dosen dari fakultas kita karena untuk mengikuti administrasinya itu adalah salah satunya untuk mendapatkan recommendation letter dari dosen-dosen Yang ada di Mingchi. bukan Pak yang ada di fakultas kita. Oh, yang ada di fakultas Iya. dulu ya. Kan dari rekomendasi ini nanti juga dapat dilihat bagaimana untuk seleksinya dan juga dapat dilihat gimana sih academic performance-nya dan juga social performance-nya dalam mengikuti organisasi maupun lain-lainnya. Iya, Dan kebetulan Berarti saya yang berpartisipasi. berorganisasi ini juga diperhatikan iya. ya. Jadi bukan hanya pintar secara akademik tapi juga aktif secara organisasi. Organisasi. Ya, karena itu kan Oke. meningkatkan skill kita Pak di bidang soft skill-nya. Soft skill Baik di kita bidang kan. leadership, komunikasi dan juga lain-lainnya. Kalau dapat kita simpulkan, rekan tamu yang berbahagia ada cari informasi sendiri ya. Artinya Anda sebagai mahasiswa enggak boleh diam-diam aja. Harus kreatif mencari informasi. Kemudian juga kreatif berkomunikasi. Nah, betul. Baik dengan dosen, dengan sesama mahasiswa dan dosen di mana-mana. Termasuk berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di Mingchi University of Technology tadi. Nah, untuk mendapatkan semacam performance bahwa kita ini bisa ikut program ini. Jadi itu yang dilakukan rekan tamu yang berbahagia, itu yang dilakukan oleh Adrian sehingga pada saat testing lolos kemudian bisa berangkat. Dan yakin ya Ibu Rektor dan Unri pada dasarnya sudah mempersiapkan jembatan untuk sampai ke situ. Tinggal bagaimana menapaki jembatan itu ya. Itu pengalaman Bung Adrian. Rekan tamu yang berbahagia, di samping ada Bung Ardian ya atau Dian, kita juga ada Tessa. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa program yang dijalani oleh Adrian sudah selesai ya. Sudah selesai. Anda sudah mendapatkan gelar
Gelarnya udah. dengan bersekolah di Mingchi University of Technology Taiwan. Apa anunya deh? Gelar apa tuh yang diperoleh di situ? MBA, Pak. MBA, Ya, MBA. Master Business of Administration. Wah, ini mantap sekali ini ya, sudah dapat MBA, SE dapat juga kah? Dapat juga SE, dua sekaligus nih Bu Rektor, ini semangat. Ini perlu mungkin terus dikembangkan. Oke, ada adik kita Tessa Laurencia. Ya, Selamat Pak. pagi Tessa. Selamat pagi, Pak. Ini Tessa juga sudah mau berangkat ya? Iya, Oh, mau berangkat ke Mingchi juga benar. untuk mengikuti pendidikan di sana. Ya, untuk melanjutkan master degree. Oh, melanjutkan master degree. Alhamdulillah. Udah 1 tahun. Langsung ya? Udah 1 tahun di sana? Benar, Pak. Oh, ini pulang ini? Ya, liburan untuk summer break. Oh, summer break. Ada bawa apa untuk Bu Rektor dari Mingchi? bawa sukses. bawa ini apa mochi kali ya? Bawa mochi ya, oke. Tessa, apa kiat-kiat Tessa untuk bisa lolos? Ini kan enak nih, dibiayai oleh negara ya, bisa ke luar negeri. Jadi kalau memang dapat gelar 2, SE dapat, MBA dapat. Enak sekali ya dah. Jadi kalau kita ada prestasi, ada talenta, insya Allah negara ini akan memberikan kesempatan ya. Tapi kesempatan terbatas, oleh sebab itu harus mampu bersaing. Gimana Tessa? Caranya bersaing? Coba cerita dulu Tessa. Baik, Pak. Kalau saya sendiri, kebetulan saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis juga? Ya. Ya. Jadi di jurusan akuntansi itu ada yang namanya program English Class. Oh, English class juga nih, Jadi- Bu, bentuk dulu ketika Ibu jadi dekan. Ya, Benar, silakan Pak. Tessa. Jadi saya sendiri terdaftar sebagai mahasiswi English Class. English Dan class, ini English menjadi class. English Class ini menjadi salah satu wadah yang sangat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Oh, gitu. Jadi saya rasa dengan adanya English Class ini membantu saya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kemudian menjadi salah satu kunci untuk saya bisa bersaing dalam program Fast Track 3+2 ini. Karena program Fast Track Oke, tunggu dulu. Tadi bahasa Inggris, ya, ya kan? Masuk kelas bahasa Inggris dengan gen membantu itu untuk bisa bersaing. Bisa Anda cerita dalam bahasa Inggris tentang pengalaman Anda? oke. Oke, Oke. let's go. Coba. Okay, Yeah. a little bit story about my experience Yeah. during my study in Taiwan. Mhm. So I have an amazing experience, I think, because it is a golden opportunity for me. I never thought that I can have a chance to study abroad, but by joining this program, it's really give me a lot of experience. Like I can know a lot of friends from other country, and I can learn from a professor, and they are really kind to us. And yeah, we get a lot of things studying abroad. Oh my God, Ibu, kita bangga sekali ya kalau mahasiswa kita berprestasi seperti ini. Kemudian, udah berapa lama di sana nih, Tessa? Sudah 1 tahun, Pak. Sudah 1 tahun. Kira-kira berapa lama lagi nih? 1 tahun lagi, Oh, jadi 1 tahun. totalnya 2 tahun. Totalnya 2 tahun. Adrian juga 2 tahun. Sama, Pak, tapi beda case. Oh, beda case. Iya. Apa case-mu? Karena kemarin COVID, jadi tahun pertama saya online. Online, ya. Tapi tahun kedua baru ke Korea. Ya, enggak ke Taiwan. Ke Taiwan. Iya, dia langsung. Enak ke Taiwan. Iya. Tessa gimana tuh? Makan di Taiwan gimana? Lumayan cocok. Ada gulai pucuk ubi nggak di Taiwan? Jadi di Taiwan itu ada warung Indo, Pak. Oh, ada warung Ya, Indo. ada makanan-makanan Indo. Rekan tamu yang berbahagia, Anda kalau ke Taiwan jangan takut. Ada warung Indonesia. Kalau Ada Anda yang mau, ngajak jalan-jalan. ada yang ngajak jalan-jalan. Yang penting prestasi Anda loh. Itu. Lanjut Tessa. Kira-kira dalam tahun ke depan ini apa yang akan dilakukan sehingga bisa cepat selesai, memperoleh 2 gelar juga kayak Adrian gitu. Kedepannya mungkin akan lebih fokus untuk bikin tesis, research. Jadi akan lebih Research, fokus untuk tesis. Punya cita-cita apa nih? Si Tessa, Adrian apa? Saya mau jadi akademisi, Pak, insya Oh, Allah. akademisi jadi dosen. Iya. Dosen itu singkatan bahasa Jawa loh. Omongnya sak dos, duit sak sen. Caritonya banyak, pitinya ndak ada. Bisa? Mau bersedia tuh? Bersedia. Tapi bersedia dong, kayak ibu kan, jadi rektor, jadi profesor gitu ya, bisa memberi
memberikan jembatan bagi anak-anak muda kita. Kemudian Tessa gimana? Sesuai dengan latar belakang saya sebagai mahasiswi ekonomi dan bisnis, saya bercita-cita untuk bisa menjadi pengusaha, Pak. Oh my God, Ibu. Cita-cita anak kita ada yang mau jadi dosen, ada yang mau jadi pengusaha. Dengan bekal yang mereka dapatkan dari dua tempat studi mereka. Satu di Fakultas Ekonomi and Business Universitas Riau dan satu lagi di Ming Chi University of Technology. Nah, mudah-mudahan sukses. Kami kembali ke Ibu nih, Bu. Karena Ibu ini waktu terbatas nih ya. Terpaksa kita ini kan. Kalau ke depan, Bu, kira-kira apa yang mau dirancang ya untuk kan sekarang masih terbatas nih ininya dan baru di Ming Chi University of Technology, mungkin bisa di Harvard, ya di Cambridge, di Oxford University gitu ya. Oke, kemudian apa kira-kira Bu yang bisa kita ini Bu? Baik Pak Edi, jadi kita kan memang program Go International ini kan sudah menjadi ini ya, sudah menjadi basic kan gitu ya Pak Edi. Yang satu kemarin kita mau PTNBH yang mau kita kejar, yang satu kan memang Go International, World Class University, melewati baik itu mahasiswa juga dosen kan gitu ya. Nah, jadi kan Civitas Akademika. Nah, adik-adik ini kan sudah menjembatani kita nih salah satunya untuk menuju Go International. Dan ke depan kita tetap mengalokasikan anggaran itu untuk adik-adik ini atau untuk mahasiswa kita juga dosen, untuk juga mencapai tadi yang Go International. Apakah itu melewati pertukaran dosen, juga kolaborasi riset, kolaborasi pengabdian, tridharma. Nah, yang tadi tidak hanya tergantung kepada Ming Chi University of Technology saja, tapi juga universitas-universitas yang lain. Nah, oleh sebab itu melalui Wakil Rektor 4, nah ini kita tetap berkolaborasi menjajaki, juga ada program-program yang dilakukan oleh teman-teman dosen yang juga melalui proyek aksi ADB. Nah, proyek ini juga, aksi ADB. Nah, ini juga yang berkolaborasi dengan beberapa universitas-universitas di luar negeri dalam rangka tadi mencapai kinerja kita juga, kemudian juga mencapai apa yang kita sudah cita-citakan untuk Universitas Riau yang lebih gemilang lagi ke depannya. Oke, baik, terima kasih Bu. Nampaknya program ini akan tetap dilanjut dan dikembangkan, dan di samping program ini ada juga program untuk dosen, ya, pertukaran dosen untuk riset dan lain-lain. Nah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini tetap sukses dan rekan tamu yang kami hormati, yang berbahagia. Sementara kita break sebentar karena kita ingin mengundang juga beberapa mahasiswa yang lain yang akan juga berangkat ke Ming Chi ya. Kalau tadi ada yang sudah selesai, ada yang sudah sedang di sana, dan ini ada yang baru mau berangkat. Nah, sebelum itu kita break sebentar. Terima kasih. Rekan tamu yang berbahagia, kali ini kita mengundang ya beberapa mahasiswa yang mau berangkat. Kalau tadi Bung Adrian sama Teresa sudah selesai mengikuti program Fast Track ini, dan ada yang sedang. Nah, sekarang nih yang mau berangkat. Bersama kita juga hadir Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, yakni Bapak Dr. Insinyur Sopyan Siregar MPhil. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Edi. Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah. Terima kasih diajak ngobrol di Freedom 12. Sangat spesial sekali hari ini. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak ini Pak. Tadi ketika kita dialog, berdiskusi dengan Ibu Rektor, Ibu Rektor bilang ini program akan terus ditingkatkan, kemudian anggaran akan kita alokasikan. Nah, Bapak kan di bagian perencanaan nih Pak ya, dan juga bagian kerjasama. Ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana program Fast Track ini bisa berlanjut dan bahkan bisa semakin
berkibar lah begitu. Dari aspek perencanaan Pak, apa yang sudah dilakukan untuk hal-hal ini bisa terlaksana dengan baik Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Tentunya untuk mendukung program Universitas Riau, salah satunya adalah untuk Go Internasional. Go Internasional. Globalisasi. Kita dari perencanaan tentunya mengalokasikan anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan internasional. Tentunya kita sesuaikan dengan budget yang kita miliki, tetapi kita akan menjadikan itu sebagai prioritas. Karena prioritas untuk bisa mendukung semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan baik itu di bidang kerjasama. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan juga yang akan seperti adanya fast track ini di universitas di luar Indonesia tentunya. Dan menjadi prioritas kita lah untuk mengalokasikan anggaran. Oke, jadinya istilahnya UNRI akan berusaha untuk menjaga ya kontinuitas daripada anggaran program ini, karena program ini sangat erat dengan apa yang ingin dicita-citakan oleh Universitas Riau, yakni menjadi World Class University ya, World Class University. Kita akan go internasional dan akan bermain di era globalisasi ini. Betul sekali, yang Pak Edi. Minimal 4 tahun ke depan ini basisnya sudah diinikan. Kemudian kita kan anggaran terbatas Pak. Untuk meningkatkan anggaran kira-kira supaya ini bisa semakin berkembang. Kalau kita terpaku aja pada anggaran yang ada, tentu kita tidak bisa berkembang. Kira-kira apa hal-hal yang mungkin sudah direncanakan Pak ini untuk meningkatkan pendapatan Universitas Riau? Kalau SPP dinaikkan, kita mau PTNBH nanti mahasiswa kita yang kelenger Pak. Gimana Pak? Betul sekali Pak Edi, bahwa memang kita tidak bisa bergerak tanpa anggaran yang cukup. Nah, salah satunya yang dilakukan tentunya di bawah perencanaan juga kita akan mengaktifkan semua aset yang ada. Kita ada BPU ini, BPU ini juga lagi bergerak. Tentu kita mencari pendapatan-pendapatan di luar SPP misalnya. Tentunya kita juga akan mengaktifkan badan pengelola usaha yang ada di sini untuk mendapatkan income generating ya tentunya kita dari tahun ke tahun kita harapkan sehingga alokasi yang tadinya masih kurang. Samping itu juga kita akan mencoba cari dana dari tempat-tempat lain, misalnya dari mitra kita, dan kita sudah di salah satunya adalah di kegiatan-kegiatan kerjasama. Kita banyak sekali kerjasama dengan dunia industri, kemudian juga contoh kita punya banyak perusahaan multi nasional di wilayah Riau. Tentu kedepannya kita akan mengaktifkan atau menjalin kerjasama untuk bisa mengajak atau memberikan supporting dana. Mungkin nanti tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi misalnya memberikan fasilitas untuk membantu adik-adik kita ini yang akan berangkat ikut fast track tentunya. Dan jadi memang sudah terprogram begitu ya Pak? Iya, itu menjadi satu diantaranya adalah mengoptimalkan aset-aset yang kita miliki ya. Betul. Supaya bisa menjadi sumber-sumber income generating ya bagi Universitas Riau. Betul sekali. Kemudian menjalin kerjasama dengan mitra. Betul. Ya, dengan mitra ini bisa untuk mendukung program-program UNRI ke depan untuk mencapai World Class University itu. Kemudian yang ketiga adalah menjalin juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kebetulan banyak sekali perusahaan multinasional di Riau. Jadi melalui kerjasama ini nanti mudah-mudahan mereka bisa mendukung atau mensupport kegiatan-kegiatan UNRI untuk go internasional. Wah, ini sudah teranu sekali nih Pak Swen. Terima kasih Pak. Iya, dan sedikit ada satu lagi, untuk fast track ini tidak hanya ke Minci saja. Untuk tahap pertamanya Minci dan kita sudah membangun lagi kerjasama dengan karena fast track yang pertama ini kan kita punya lesson learn yang sangat bagus untuk. Tapi kita nanti akan lihat lagi universitas-universitas yang lain. Sebagai contoh misalnya untuk minggu depan kita akan ada penjajakan kerjasama dengan seluruh universitas yang ada di
Australia. Australia. Oh my. Diakomodasi difasilitasi oleh Pak Atik kita langsung, Bapak Najib. Nah, Begitu ya. ya lusa juga. Jadi Salah satunya. rekan tamu yang berbahagia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi bahwa kita tidak hanya akan di Mingci, Saja, betul. ternyata sudah ditindaklanjuti oleh lagi nyari Bapak Rektor bidang kerjasama, ya, perencanaan dan kerjasama. Betul. Salah satu diantaranya akan mencoba untuk membangun kerjasama dengan university yang ada di Australia. Wah, ini mantap sekali nih. Baik, kalau gitu kami beralih dulu nih Pak Sofyan. Kita beralih ke Bung Erik dan Bung Bait. Bung Erik yang ini, yang mana Bung Erik nih? Yang saya Pak. Oh, Bung Erik ya. Ini Bung Erik ini mau berangkat. Ya mau berangkat. Kapan berangkat? Hari Kamis ini. Hari Kamis ini sudah mau berangkat. Waduh, mantap sekali. Gimana kok bisa nih nembus bisa berangkat? Bung Erik bisa cerita kepada kami. Bung Erik ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi ya? Teknik Pak. Oh, Fakultas Teknik. Ya. Oh, Fakultas Teknik. Semester berapa sekarang di Fakultas Teknik? Sekarang udah lulus Pak. Oh, udah lulus Fakultas Teknik, langsung lanjutin berangkat ke tahun kedua master lanjut degree-nya. ke tahun kedua master degree-nya Ya. untuk di Mingci. Ya. Gimana nih kiat-kiatnya? Bisa cerita nih Bung Erik. Bisa Pak. Erik Estepan ya. Iya, Pak. Nah, silakan. Jadi kalau dulu di sekitar semester 2 biasalah anak muda lagi buka-buka Instagram. Oh, Nah, begitu. kebetulan lewat pengumumannya. Iya. Jadi dari sana, ini boleh nih untuk dicoba. Jadi saya coba kumpulkan dokumennya dari awal itu, dan kebetulan di semester 6 dimulai seleksinya, dan baru di sana mulai untuk mengirimkan dokumennya ke PUI. Jadi saya potong sedikit. Jadi dari Instagram pertama. Iya, dari Instagram. Oh, lihat informasi di Instagram. Iya Pak. Dapat informasi ditelusuri. Iya Pak. Nah, itu rekan tamu yang kami banggakan. Kita tidak hanya menggunakan HP ya untuk game ya, untuk kegiatan-kegiatan yang non produktif. Ternyata Bung Erik bisa tamat S1 langsung ke S2 di Mingchi University of Technology Ya, betul. Taiwan, bermula dari Instagram. Jadi jangan hanya dalam tanda petik pacaran aja di medsos ya, atau lihat-lihat yang macam-macam. Lihatlah yang bermanfaat. Ya, betul, Jadi Pak. sekarang sudah mau berangkat. Ya, Apa sudah. persiapan kira-kira untuk berangkat itu? Persiapannya sih kemarin udah ada komunikasi dengan profesor di Taiwan. Oh, komunikasi dulu Ya, dengan karena profesor di Taiwan itu ada supervisor saya supervisor untuk melanjutkan tesis. melanjutkan tesis. Ya. Tidak ada kuliah lagi atau apa? Masih ada kuliah, Masih ada kuliah. tapi tesisnya tetap dijalankan. Oh, begitu. Jadi beriringan gitu ya. Nah, supaya cepat tamat gitu. Ya. Gitu. Kebetulan saat Sudah ada judul tesis? belum ada Pak. Belum, tapi baru tapi sudah mulai lah. mulai. Karena saat pengerjaan skripsi kemarin, saya mendiskusikan dengan profesor dan juga dosen-dosen di sini untuk buat topiknya itu satu arah gitu. Oh, apa istilahnya tuh Pak Sofyan? Linear ya? Iya, Supaya linear ya? dilinearkan, Oke. topiknya, jadi Topiknya. nanti saat pengerjaan tesis itu tidak terlalu sulit. Oh gitu ya. Jadi memang sudah harus digarap dari awal. Tak bisa sekali jadi. Rekan tamu yang kami banggakan harus kerja keras, kemudian belajar, berkomunikasi dengan dosen Ya, betul. yang ada di sini gitu ya. Iya. Kemudian baru berkomunikasi dosen yang ada di sana Ya. ya untuk kira-kira mengarah kepada subjek penelitiannya kemana gitu ya. Ya, betul Pak. Kemudian dari sisi lain nanti kan beda tuh antara Pekanbaru sama Taiwan. Bisa gimana caranya supaya bisa siap menghadapi itu? Kalau saya sih main terjun aja sih Pak. Oh, main terjun aja, nekat. Nah, jadi ini juga kiat salah satu nih rekan tamu. Harus nekat. Ya. Nanti jangan-jangan mau gulai nangka katanya kan menangis di sana nanti. Iya. Enggak ya. Saya percaya diri aja sih Oh, Pak. pede, percaya diri. Ya, bisa. Harus siap untuk menghadapi segala Ya, betul, Pak. kemungkinan yang akan terjadi. Yang penting sekolah selesai. Ya, betul Pak. Begitu ya. Kemudian bahasa Inggris gimana? Kalau di bahasa sana? Inggris kebetulan
saya tidak sama dengan teman lain, tidak ada kelas bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris saya masih minim lah Pak. Oh gitu. Ya, Masih minim, berani berangkat? berani Pak. Berani? Karena saya percaya di sana saya bisa belajar bahasa Inggrisnya. Pak. Oh, tapi dalam ukuran untuk masuk sudah memenuhi syarat ya? Iya Pak. Oke, jadi rekan tamu, walaupun tidak ada kelas bahasa Inggris, tapi kalau Anda punya niat dan tekad yang kuat, Anda belajar dan berani mengejar itu. Oke, Bung Erik tadi ya. Sekarang ada juga Bung Bait Putra Kristanto. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar nih Bung Bait? Luar Ini biasa. juga mau berangkat ke Mingci juga? Betul Pak, Mau kami berangkat. satu pesawat nanti. Oh, satu pesawat nanti? Ya. Berapa orang semua mau berangkat? Kalau kami rombongan dalam satu pesawat nanti ada bertiga, ada teman saya yang Tessa sebelumnya dan juga ada Erik. Oh begitu ya, ada Erik, ada Tessa, ada Bait. Ya, betul. Dia sebenarnya Pak Supin yang lulus berapa orang? Yang lulus ini kan ada 10 ya sebenarnya ya, 10 orang 10 ada, tapi dibagi ada angkatan 2019 19, dan ada yang angkatan 2020 ya. Dan ini 2 tahap nih Pak Aidi. 2 tahap ya? Tapi berangkatnya sama-sama ya. Cuma beda Beda. jam Beda saja. jam aja ya. Oh, karena beda jam aja. Beda dapat Beda tiketnya dapat beda. tiketnya, tetapi sama-sama akan berangkat ke sana yang rombongan 10 sudah dijelaskan oleh Bu Rektor juga tadi ya kan. Oke, jadi akan satu pesawat 3 nih. Ya. Dan kemudian saya juga ini ingin tanya, Bait dari fakultas apa nih? Dari Fakultas Ekonomi Pak. Oh, dari Jurusan Fakultas Ekonomi. akuntansi. Kalau kita lihat skor TOEFL-nya tinggi nih, berapa nih skor TOEFL-nya ini? Kemarin ITP. puji Tuhan dapat 603. 603. 603 atau 630 Bait lupa. Ada di sini tertulis 677. Oh, itu skor maksimalnya Pak. Skor maksimal, tapi dapat 603. 603. Wah, ini 603. Rekan tamu yang berbahagia, Anda harus punya TOEFL di atas 600. Kalau tidak, ini kemampuan bersaing Anda akan rendah. Apa yang sudah dipersiapkan untuk ke sana? Oh, kalau dari segi yang Bait persiapkan, karena kan di Taiwan merupakan negara yang berbahasa Chinese, bahasa Mandarin. Jadi mau tidak mau memang harus belajar Mandarin, walau sampai saat ini Bait cuma bisa membaca seperti itu, membaca teks-teks Mandarin, dan juga kalau dalam berdiskusi dengan orang Taiwan di tempat itu baru bisa mengerti saja Bapak Ibu. Oh, jadi kalau gitu ya. misalkan saya ingin berbahasa berkomunikasi dengan mereka, itu antara menggunakan bahasa Inggris atau istilahnya pakai bahasa zaman purba, pakai bahasa isyarat. Bahasa seperti itu. isyarat. Saya mau ini begitu. Oh, tapi sekarang sudah mulai belajar bahasa Mandarin. Iya Pak. Yang bisa apa tuh? Kalau aku rindu padamu itu apa bahasa Mandarinnya? Wah, saya bisa Pak. Apa tuh? Woxiang nih. Woxiang nih. ini ya, Woxiang Li. Kalau Wu Aini itu aku cinta padamu. betul, ya. Tapi kalau Woxiang nih, Saya rindu kamu. saya rindu kamu. Nah, itu dia. Jadi ada baiknya juga rekan tamu gitu ya. Kalau kita ingin ke Taiwan, samping bahasa Inggris kita kuasai, kita upayakan juga bisa berkomunikasi dengan bahasa sana. Nanti mau beli roti sudah gampang kan? Nah, kadang-kadang memang yang kita ajak bicara di situ bahasanya bahasa China, bahasa Mandarin gitu kan. Nanti pakai bahasa bahasa monyet gitu ya. Bahasa isyarat Pak. Bahasa isyarat pula nanti kan gitu. Sedikit-sedikit. Baik si Bait dari Fakultas Ekonomi juga ya. Apa yang menjadi pengalaman berharga bagi Bait ya, bagi Bait Putra sehingga bisa masuk kepada program ini. Iya. Jadi sebelumnya sama seperti Tessa Laurencia teman saya kemarin, pada saat itu kami langsung ada tes TOEFL pada saat itu, dan saya ingat betul tes TOEFL saya pada saat itu hanya berskor 524 Bapak. Oh, 524? Iya. Wah, itu udah lumayan juga itu ya Pak Puji Sofian. Tuhan 524. Namun karena saya juga sebelumnya tidak menyadari bahwa Fakultas Ekonomi pada saat itu di bawah pimpinan Ibu Dekan Bu Sri pada saat itu ada kelas bahasa Inggris. Oh. Nah, jadi saya masuk ke kelas bahasa Inggris ini, dan di kelas bahasa Inggris inilah kemampuan saya berbahasa Inggris itu dilatih, karena mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris. Iya. Teks bukunya aja bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, jadi di kelas bahasa Inggris yang ada di Fakultas Ekonomi itu buku teksnya berbahasa Inggris, kemudian dosen yang mengajar juga menggunakan berbahasa bahasa Inggris. Mahasiswanya juga harus menggunakan bahasa Inggris.
Ya. Kemudian tugas-tugas skripsi juga Semua full bahasa Inggris. full bahasa Inggris. Sehingga bahasa Inggrisnya makin terlatih ini Pak Iya. Sofian. Mungkin di berbagai fakultas juga harus dikembangkan itu kalau Dikembangkan, ya. sudah mulai dikembangkan ya untuk itu gitu. Lalu apa yang dilakukan ya supaya kenapa kok bisa kalau tadi Erik dia lihat Instagram. Kalau awak gimana? Kalau Bait pada saat itu pada saat itu sama seperti Erik melihat di mana-mana beasiswa, tapi pada saat itu sudah Bait yakin sudah berpuluh-puluh beasiswa pada saat itu Bait daftar, tapi kok sepertinya sampai nggak ada yang dapat begitu. Sampai saya ingat Instagram saya penuh dengan Twiben, tahu ya Twiben Bapak Ibu, jadi kayak postingan kalau bilang saya akan mendaftar beasiswa ini, tapi nyatanya nggak dapat kan. Pedih hati Bapak Ibu. Sudah dibikin di postingan tapi nyatanya nggak dapat begitu. Jadi tiba-tiba datang ada satu dosen bilang, Bait ini ada beasiswa ISMA pada saat itu. Kan ini tahun pertama nih. Dan saya pikir ini beasiswa dari LPDP Kemdikbud. Waduh, ini beasiswa luar biasa ini. Jadi pada saat Bait daftar, Bait pada saat itu seperti apatis begitu Bapak Ibu. Jadi hanya sekedar mendaftar aja tapi tidak putus asa begitu, masih ada harapan. Nah, jadi ternyata pada saat mendaftar, puji Tuhan, dari situlah Bait karena tidak pernah berhenti menyerah untuk mendaftar dan juga dengan doa tentunya, doa Bapak Ibu Bait bisa mendapatkan pada saat itu student exchange pertama Bait, yaitu program ISMA, dan puji Tuhan pada tahun 2021 Bait berangkat ke Spanyol untuk pertukaran pelajar ISMA. Oh, jadi Bait pernah dapat program pertukaran pelajar. Betul Pak. Dan itu dipicu oleh beasiswa yang nggak dapat pertama. Kemudian masuk ke ini. Ternyata puji Tuhan langsung masuk. Itu dia. Nggak pernah menyerah Rekan untuk tamu mendaftar. yang berbahagia, jangan mudah menyerah. Ya, mengajukan beasiswa ini nggak dapat. Padahal udah diucapkan selamat malah sama kawan-kawan. Tahu nggak dapat, tapi tidak putus asa. Cari lagi nggak dapat, cari lagi nggak dapat. Akhirnya dapat. Nah, dapat pertukaran pelajar Yang lebih bagus. yang lebih beasiswanya bagus pada dari yang sebelum-sebelumnya. sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Bait nih gigih ya, memperjuangkan bagaimana caranya dia harus meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian dapat pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Spanyol. Iya. Berapa lama di Spanyol? Seharusnya saya 1 semester 6 bulan, tapi karena pandemi yang Ada lagi challenge yang lain ya. Iya, jadi saya hanya 3 bulan saja di Spanyol, tapi itu saja sudah puji Tuhan udah luar biasa. Sudah luar bisa biasa. jalan-jalan begitu. Sudah Bapak, Ibu. bisa jalan-jalan di Spanyol. Iya. Waktu itu nonton bola kaki nggak di Spanyol? Wah, itu Antara waktu itu Barcelona melawan seharusnya ada Real saya Madrid sudah gitu. beli tiket, tapi ternyata Camp Barnebunya lagi direnovasi karena sekalian COVID kan, jadi mereka menggunakan kesempatan itu dibatalin. Dibatalin. Ya. Udah beli tiket dibatalin. Tapi setidaknya kan ada Tapi souvenir dari setidaknya ada Barnebu souvenir ya. begitu, Camp Tapi Nou yang juga. jelas sudah mencicipi masakan Spanyol. Bisa Masih enakan di sini sih, Pak, jauh. Oh, gulai jengkol apa di sini apa kali? Hah? Nasi Padang, Pak. Oh, nasi Padang, kata Bait ya. Tapi bagaimanapun Bait bisa menyesuaikan makanan di sana gitu. Mau nggak mau, Pak. Mau nggak mau. Dengan rasa bersyukur juga kan Dengan sudah bisa rasa merasakan. bersyukur mau tak merasakan mau mereka. karena kita belajar. Betul. Dan kita harus siap untuk menghadapi itu. Kemudian kira-kira Bait, apa Ya, pesan-pesan ini kepada rekan-rekan kita yang lain? Karena menurut informasi dari Pak WR bidang perencanaan dan kerjasama tadi, program-program Go Internasional ini akan diperluas. Kira-kira apa pesan-pesan nih kepada adik-adik kita yang baru masuk ini, kebetulan baru masuk bulan Agustus kemarin ya, baru masuk. Kira-kira apa nih? Iya. Bait dulu deh. Boleh, Pak. Kalau tadi sebelumnya Erik bilang kan, Erik dengan nekat begitu, pengen langsung terjun. Ya prinsip Bait sama, tapi ada yang membuat Bait lebih kuat itu seperti istilahnya, kalau misalkan Tuhan udah membukakan pintu ini, pasti Dia akan meloloskan kita yang akan terus bersama kita. Jadi kalau misalkan kita sudah dibukakan pintu sama Tuhan dan juga sudah didoakan sama orang tua, nggak usah takut deh. Saya juga pernah mendengar perkataan dari Ibu Fitri, Ibu Ketua PUI, dan juga Ibu Dekan, Ibu Fitri juga pada saat itu, waktu saya sebelum berangkat, kalau kita ingin menimba ilmu pasti ada semua kemudahannya. Jadi
walaupun pada saat itu saya ingat Ibu Dekan juga, Ibu Rektor juga pasti masih ingat pada saat itu saat kami berdiskusi saya juga merasa ragu Bapak Ibu. Oh gitu. Karena memang biayanya besar, sangat besar. Saya juga kan nggak mau membebani orang tua. Tapi dengan bimbingan Ibu Rektor, Ibu Dekan pada saat itu dan juga Ibu Fitri, kami meyakinkan sampai saya ingat Bu Fitri juga pada saat itu bilang coba aja 3 bulan, kalau 3 bulan nggak sanggup pulang. Oh. Betul Bapak Ibu. Jadi saya dengar baiklah kalau begitu. Tapi ternyata setelah 6 bulan kami enjoy. Bapak Ibu sampai bisa pulang istilahnya bisa bawa oleh-oleh begitu. Jadi kan menunjukkan kalau memang semuanya bisa. Itu dibiayai semua oleh negara. Kalau biaya perkuliahannya ke Spanyol ya Pak. Iya. Kalau ke Spanyol saya istilahnya tinggal duduk manis kalau itu. Oh, tinggal duduk manis ya. Program ISMA seperti itu Bapak Ibu. Jadi program ISMA seperti itu dan itu persaingannya ketat juga ya. Oh, luar biasa. Luar biasa ketat. Tapi puji Tuhan bisa lolos. Tapi si Bait Putra Kristanto bisa lolos karena harus gigih. Ya, gigih kemudian tetap belajar sehingga bisa Spanyol. Sekarang ke Mingchi di Taiwan. Mingchi University of Technology di Taiwan. Betul Pak. Ini udah siap berangkat belum nih? Oh, kalau bisa besok nanti sore berangkat ayo. Siapa takut ya. Ini sudah ngebet mau berangkat begitu ya. Koper sudah saya packing Pak. Oh, koper sudah di packing. Kamis rencana. Kamis betul. Jam berapa take off? Dari Jam Pekanbaru 11.40. kemana dulu? Ke Singapura dulu Pak. Oh, dari Pekanbaru nginjak kaki di Singapura. Rekan tamu yang berbahagia, Anda rugi kalau tidak mengejar prestasi. Betul, daripada melakukan kegiatan-kegiatan yang belum tentu efek positifnya gitu. Lebih baik gigih nih seperti teman kita Bait Putra Kristanto. Siap untuk berangkat ke Mingchi. Ini beasiswa? Beasiswa. Ini beasiswa juga. Jadi semua dibiayai juga nih. Untuk biaya kuliah kami itu dibebaskan dan juga biaya dibebaskan. Untuk biaya tempat tinggal juga sudah disediakan dom Bapak. Sudah lengkap. Udah semua. Sudah. Tinggal belajar aja lagi. Tinggal niat semangatnya. Semangat dan belajar yang rajin. Kalau Erik gimana Erik? Ini kayaknya juga sudah kepengen sekali berangkat ini. Pak, sudah. Nanti sore kita mengerjakan tesisnya. Oh gitu. Sudah siap untuk mengerjakan tesisnya. Juga Bait juga. Sudah Pak. Nanti biar dapat 2 gelar ya. Sekarang ini sudah ST. Ya sudah ST Pak. Sarjana Teknik. Iya Pak. Ini sudah SE. Betul Pak. Tinggal lanjut. Karena dia langsung nih ya, langsung lanjut dapat S2. Iya dapat S2. Rencana berapa tahun di sana? Setahun aja sih Pak. Setahun aja. Kan tinggal 1 tahun lagi untuk program ini. Oh, tinggal 1 tahun lagi untuk program ini dan mudah-mudahan 1 tahun selesai. Ya, Pak. Enggak selesai gimana? Extend Pak. Oh, extend. Tetap akan di sana untuk menyelesaikan ya. Ya Pak, karena sudah nanggung istilahnya. Ya sudah nanggung istilahnya dan harus dikejar dengan usaha yang keras. Apa persiapan belajar? Sudah mulai orientasi belajar di sana tuh? Oh sudah Pak, tahun kemarin udah setahun kuliah di sana. Ya kuliahnya sih memang enak dengan profesor-profesor di sana. Memang bisa masuk otak lah. Oh begitu. Apa sebab itu? Profesornya memang semangat untuk mengajarnya gitu Pak. Dan juga teman-teman sekelas memang mendukung, sama-sama membantu untuk belajar. Jadi di sana ada suasana belajar yang memang mendukung ya. Iya Pak. Apa itu istilah? Akademik atmosfernya. Akademik atmosfernya itu lebih mengarah kepada pencapaian kesuksesan belajar ya. Iya betul Pak. Itu rekan tamu yang berbahagia. Mari di UNDRI kita juga menciptakan akademik atmosfer yang mendukung pencapaian prestasi-prestasi ya, terutama prestasi belajar gitu ya. Ya oke, mudah-mudahan Bait Putra Kristanto maupun Erik Estefan sukses di sana ya. Amin, ya. Dan jangan lupa sama Universitas Riau. Pasti Pak. Tularkan ilmunya, tularkan kiatnya dan strategi-strateginya kepada adik-adik kita. Baik adik-adik yang sudah menempuh sejak beberapa tahun di Universitas Riau maupun adik-adik kita yang masih baru masuk, nih terutama yang baru masuk, supaya berorientasinya ya jangan hanya mau jadi pegawai negeri aja dulu gitu kan. Nikmati masa muda, dapat beasiswa, bisa sekolah ke luar negeri gitu kan. Nah mudah-mudahan sukses
Dan untuk closing mungkin kami kembali ke Pak Sopyan nih, Pak Sopyan. Baik, terima kasih nih Pak Edi. Obrolannya sangat produktif, sangat memberikan makna yang dalam terhadap tentunya kepada teman-teman mereka, mahasiswa yang akan ikut mengikuti jejak ini. Tentunya ada satu yang terus kita pegang bahwa dimanapun berada, terutama karena membawa nama alma mater, namanya Universitas Riau. Ya. Tentu tetap dijaga nama baiknya, karena dengan nama baik ini juga akan mendatangkan manfaat-manfaat lain yang mengajak Unri itu makin bersinar di luar sana. Kalau Itu misalnya berat tuh ya. betul, Jangan jadi lupa. jangan lupa Jaga nama baik. Nama baik Sudah itu punya siapa? pacar belum? Belum ada Pak. Belum. Ada rencana mau cari pacar di Mengxing? Fokus karir dulu Pak. Oh, fokus karir dulu. Nah, itu dia ya juga. Putra gimana? Baik ya, fokus dulu. Tapi boleh lah, udah besar-besar kan. Mana tahu kan kami dapat menantu orang Taiwan gitu kan. Nah, tapi tetap jaga nama baik Universitas Riau. Siap. Dan prestasinya juga dijaga. Prestasi dan dijaga. nanti tentunya jaga kesehatan. Iya. Karena perbedaan jangan sampai culture shock. Iya. Dan mudah-mudahan nantinya sesuai dengan yang direncanakan Nih, kembali ke kampus Pak kita Sopyan dulu kuliahnya di Inggris sama di Jepang. Wah. Ya, jadi pertama nih menyesuaikan diri dengan Eropa, betul. Inggris punya macam. Habis itu menyesuaikan diri dengan Jepang. Siap. Nah, bisa juga konsultasi nih sama beliau. Siap. Gimana Siap, Pak. kiat-kiatnya? Siap, boleh. Sudah 3 budaya ya. Budaya Indonesia, budaya budaya Eropa dan budaya Timur, Timur, ya. Asia Timur gitu. Anda nanti di Mengxing, ya kan? Dan bisa 3 bahasa juga, Inggris, Japanis. Jepang, Indonesia. Dan mereka juga Inggris, Mandarin juga. Wah, otomatis, ya kan bisa Bisa begitu. juga. Baik, terima kasih Siap. Pak Dr. Insinyur Sopyan Siregar, MPhil. Kemudian Adinda Bait Putra Kristanto, kemudian Adinda Erik Estepan, dan rekan tamu sekalian ada 10 orang yang akan berangkat lagi ya. Yang sempat kita wawancarai hanya 4 orang ini karena waktu yang terbatas, dan kita sampaikan selamat kepada yang mau berangkat, semoga sukses. Selamat juga untuk Unri, Pak Sopyan, sudah berusaha dan bekerja keras untuk anak-anak kita bisa mengecap pendidikan di luar negeri. Tentunya melalui jembatan dari Pusat Urusan Internasional yang sekarang dikepalai oleh Ibu Dr. Yufitriana Amir ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang lain mungkin bisa bertanya-tanya ke PUI ya. Banyak informasi mungkin yang bisa didapat dari PUI ya, dari Pusat Urusan Internasional Universitas Riau. Bisa juga bertanya kepada dosen seperti tadi ya, yang dilakukan oleh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Rekan-rekan tamu yang berbahagia, apapun bisa tembus, tapi kerja keras, cari informasi, kemudian telusuri informasi itu, kuatkan tekad, kuatkan niat. Sampai ketemu kita di lain acara tamu, talenta, alumni, dan mahasiswa Universitas Riau. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.